Kita sebagai seorang manusia yang hidup di muka bumi ini tidak pernah luput dari yang namanya sebuah permasalahan. Masalah yang kita hadapi harus kita sadari bahwa itu merupakan sebuah keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dan di dalam Islam, permasalahan sering atau kita identikkan dengan istilah cobaan. Allah memberikan kita cobaan, Allah memberikan kita ujian dengan berbagai bentuk permasalahan. Permasalahan kita dengan teman, dengan sesama keluarga, atau dengan kerabat, dengan tetangga, kemudian permasalahan ekonomi, permasalahan bisnis, dan lain sebagainya. Tetapi yang harus kita sadari bersama, terkadang permasalahan sebesar apapun itu menumbangkan kita, membuat kita putus asa. Namun, ada satu ayat yang sangat menarik di sini yang ingin saya sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, bahwa setiap kesulitan, setiap permasalahan itu selalu datang bersama dengan kemudahan. Jadi include, setiap masalah pasti include dengan solusi. Lagi pula di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa aku tidak akan membebani hambaku kecuali hamba tersebut mampu untuk mengatasi beban tersebut. Jadi Allah memberikan kita beban, Allah memberikan kita ujian, memberikan kita permasalahan apapun itu memang kitalah yang layak untuk bisa mengatasi, menyelesaikan masalah itu. Allah tidak akan memberikan kita permasalahan yang tidak sesuai dengan kapasitas kita. Oleh karena itu, mari bersama kita optimis dalam menghadapi setiap permasalahan, bahwa setiap permasalahan itu pasti ada solusi di baliknya, ada kemudahan di baliknya. Misalkan kita sedang mengalami musibah ban bocor ketika sedang di perjalanan. Terkadang yang kita ceritakan atau yang kita sedihkan adalah peristiwa ban bocor tersebut, tetapi kita tidak mensyukuri bahwa di sisi jalan ada tambal ban yang buka. Tambal ban itulah merupakan sebuah kemudahan yang datang bersama dengan kesulitan. Memang ban bocor dalam satu sisi ada sesuatu yang menyulitkan bagi kita, tetapi sadarilah bahwa adanya tambal ban, adanya tukang tambal ban dan lain sebagainya, itu merupakan kemudahan yang hadir bersama dengan kesulitan. Itu merupakan contoh kecil, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang bisa kita ambil kemudahannya di tengah kesulitannya. Maka dari itu teman-teman sekalian, barangkali ada 3 tips yang bisa kita gunakan ketika kita sedang mengalami ujian. Yang pertama adalah senantiasa fokus pada solusi, senantiasa fokus pada penyelesaian. Fa inna ma'al usri yusron, fokuslah pada kemudahan tersebut. Cari kemudahan yang ada di tengah kesulitan yang sedang kita alami bersama. Cari kemudian, syukuri segala bentuk kemudahan, meskipun itu sulit tetapi akhirnya akan mudah asalkan kita mampu melihat sisi baiknya. Yang kedua adalah senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita menyusun rencana, mungkin kita ada sebuah ekspektasi, tetapi tak luput dari sebuah kegagalan. Rencana kita pasti gagal, harapan kita pasti pupus, tetapi ingatlah bahwa rencana Allah lebih baik daripada rencana kita. Ada perkataan dari seorang budayawan M.H. Ainun Najib, atau yang akrab kita sapa Cak Nun, bahwa terkadang Tuhan menghancurkan rencanamu sebelum rencanamu menghancurkan dirimu sendiri. Maksudnya di sini kita harus berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah telah menyiapkan rencana yang lebih pas, yang lebih tepat, yang lebih kita butuhkan, yang lebih baik untuk kita daripada rencana kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kita harus berprinsip bahwa setiap permasalahan yang kita alami tidak ada yang berniat untuk menghabisi diri kita. Saya ulangi, setiap masalah yang kita alami, setiap cobaan yang kita alami itu tidak berniat ataupun bertujuan untuk menghabisi diri kita, tetapi justru itu menumbuh kembangkan kita. Jadi selama ini kita bermindset bahwa berat sekali masalah yang saya hadapi dan terkadang kita putus asa kemudian tumbang. Tetapi ingatlah
Dan sadarilah mulai sekarang bahwa permasalahan yang ada sekarang, yang ada di diri kita, sejatinya kita akan menjadi hamba yang lebih berkembang, lebih bermutu, dan lebih kuat untuk menghadapi masalah. Mari kita berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhan, bahwa semoga kita diberikan kekuatan untuk menerima segala permasalahan dan menjadi seorang hamba yang berkualitas. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan.